Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Oppo Ono Kreatif Channel. Sobat kreatif, disinilah tempat kita berbagi tips dan juga informasi yang bermanfaat. So stay positive, be creative. Nah, saat ini kita masih di Kota Batu Malang. Kita baru selesaikan tadi rampungkan beberapa pengambilan gambar dan juga video untuk konten wisata dan kuliner. Kita di Jatim Park 2. Di sini kita sudah coba ambil beberapa spot di Secret Zoo tempatnya, dan insya Allah kita akan sajikan di konten-konten kita yang lain. Tapi yang penting di sini ya, jadi selain tempat ini wisata, ada kuliner juga cukup bagus, cukup enak. Kita di sini baru selesai istirahat sebentar, kita makan di tempatnya namanya Food Colony, jadi semacam food court. Adanya di lokasinya di luar area Secret Zoo, tepat berada di samping Museum Satwa. Dan ini sangat pas untuk dibuat seperti ini temanya, karena di Kota Batu Malang kan sejuk sekali, sobat kreatif. Jadi kita bisa menikmati sejuknya udara Kota Batu Malang, dan juga tidak ada hiruk pikuk aktivitas kendaraan, jadi tidak ada polusi. Insya Allah nikmat sekali untuk wisata keluarga. Kita istirahat di sini. Di sini ada macam-macam makanan. Saya pikir tadinya kayak kalau di food court mungkin makanannya bermacam-macam, tapi mungkin rasanya flat ya. Kalau sepintas saya lihat perhatikan ya, karena mungkin dari penyajiannya atau hanya penyediaan saja yang diadakan di sini, tapi dari kualitas rasa mungkin cukup ya, standar lah. Tapi ternyata saya coba satu, ini saya coba karena saya pencinta bakso, saya coba bakso bakwan Malang, dan rasanya masya Allah enak juga. Jadi menurut saya kalau 1 sampai 10 biasanya rata-rata kita dapat angka 6 atau 7. Kalau di food court ini bisa saya bilang 7,5 hampir ke 8 lah. Tapi enak, cukup lah untuk kita nikmati sambil istirahat. Di sini ada bakwan Malang. Ada Anda yang pecinta sobat kreatif yang suka Indomie, ada Indomie rebus juga. Kemudian ada pecel pincuk, oke, dan ada tahu telur, dan masih banyak lagi. Ada ice cream, ada dan lain-lainnya. Habis ini kita coba bahas sama-sama apa yang sudah kita ambil di sana. Kita ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi ya. Tapi karena di sini sekarang sudah masuk waktu sholat asar, jadi insya Allah kita sholat dulu, kita cari musola atau masjid di sini yang sudah disediakan di tempat ini. Jadi jangan kemana-mana, nanti ikuti terus video ini. Kita ngopi-ngopi santai bareng Oppo Ono. Oke, stay positive, be kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita rampungkan satu konten apa tadi? Kali ini kita eksplor dalam rangka ekspor Malang. Kita ngopi dulu aja, ngopi di sini. Nah, ya, oke. So, tenang aja pecinta kopi. Habis capek, habis kita keliling-keliling, lengkapi kenikmatannya dengan kopi di sini di Batu Malang. Seperti yang sudah kita sampaikan, setelah kita tadi ambil gambar dan kita juga sempat cobain beberapa kuliner di food namanya? Food Colony, oke. Nah, sekarang kita ngopi-ngopi santai dulu sebentar. Oke, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif, selamat datang kembali di Oppo Ono Kreatif Channel. Ono apa? Oppo Ono. Keren. Di sini
tempat kita sama-sama berbagi tips kreatif dan juga informasi bermanfaat ya. Tetap di tema utama yaitu kuliner dan wisata. Tentunya tetap di Kota Batu Malang. Insyaallah ini beberapa hari ini kita mantapkan lagi dan kita coba bahas sedikit ya, gimana kita proses ambil gambar dan kita sekarang seperti yang sudah kami bilang tadi di awal, kita akan coba bahas dengan ngopi santai sejenak. Kita coba kopi. Nah, di sini kita ngopi di tempat ini. Oke. Ya. Ini lokasinya tepat berada di depan Museum Satwa. Masih di kompleks Museum Satwa atau Secret Zoo atau Jatim Park 2. Udaranya sejuk sekali. Saya coba hirup dulu. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini sejuk sekali, sobat kreatif. Jadi kalau mau wisata dan wisata keluarga dan mengunjungi tempat-tempat yang wisata yang sifatnya dengan tema utama alam, ini tempatnya dan ini saatnya. Karena di Kota Batu ini dingin ya, dingin sekali. Ya. Hari ini dingin. Bahkan beberapa spot yang kita coba ambil untuk sunrise kemarin itu sangat dingin sekali ya. Kita coba tahan demi menyajikan informasi dan tips kreatif buat semua sahabat kreatif di sana ya. Dan apa yang kita mau bahas sekarang ini adalah sebenarnya apa yang sudah aktivitas yang kita lakukan sebelumnya. Tapi kita juga mau rekomend tempat ini ya. Ini bagus sekali tempatnya. Bagus karena sebenarnya karena berdekatan dengan kompleks Secret Zoo dan juga posisinya tidak tepat di pinggir jalan. Jadi memang kita tidak merasakan sedikit pun polusi. Ya, ada polusi, bersih. Oke. Apa yang mau kita bahas dulu nih? Ya dari ini aja. Yang pasti karena ini masih pandemi ya, kita dari pintu masuk tadi kita beli tiket ya. Itu udah semua kendaraan langsung disemprot desinfektan di tiket. Terus kita masuk, ada peraturan yang mengharuskan kita untuk jaga jarak. Bahkan ada screening juga, cek suhu selain yang tembak tuh. Habis itu kita di screening juga. Terus begitu kita masuk, kita dipakein gelang. Terus disediakan juga ini untuk hand sanitizer. Bahkan kita mau masuk di area binatang, pertama kali, lokasi pertama, mereka udah nyiapin seperti semprotan uap untuk sterilisasi. Protokol new normal ya. Jadi kalau pemerintah sudah menyiapkan new normal, insya Allah di sini sudah diterapkan. Jadi pertama ketika seperti yang sudah sampaikan, pertama ke mobil masuk, kita ambil tiket, langsung disemprot disinfektan mobilnya. Kemudian begitu masuk, kita juga akan melewati screening. Jadi tetap ada step social distance, physical distancing. Kemudian ada kamera khusus untuk mengecek suhu badan seperti kalau kita di airport ya. Kemudian begitu setelah itu kita diminta untuk menggunakan hand sanitizer, dan nanti melewati gate pertama itu langsung ada semprotan, sepertinya disinfektan ya. Sebenarnya lebih ke sterilisasi Ya. Canggih lah, pokoknya canggih lah tempatnya. Dan nggak usah khawatir karena memang di sini cukup dijaga untuk jaraknya, kemudian keramaiannya. Jadi tidak terlalu ramai sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kekhawatiran untuk membawa keluarga, ketika sampai di sini kekhawatiran itu insya Allah tidak nampak karena semua cukup dijaga dan di sana sini ada petugas yang memantau. Dan yang paling penting, hampir setiap berapa meter sekali itu ada hand sanitizer dan juga tempat cuci tangan, hand wash. Nah, dan nggak usah khawatir juga karena hand sanitizer dan hand washnya itu tidak perlu berebut dengan satwanya, jadi terpisah dari satwanya. Gitu. makan guys. Nah, sambil makan ini tetap di menu sore, ngobrol-ngobrol relax dan
Ya, ada pengunjung lain datang. Ya, oke, siap. Nah, kami sendiri di sini juga bawa serta keluarga. Jadi karena memang tempatnya tidak crowded ya, dan udaranya yang fresh. Ini yang sulit ditemukan di tempat lain. Tapi kalau Sobat Kreatif ada rekomendasi tempat memang udaranya sejuk dan dia terkenal dengan wisatanya, ada spot-spot fotografi atau kuliner yang legendaris seperti waktu kita temukan di Situwondo dan juga ada di Kota Batu Malang ini. Contohnya kemarin kita menemukan pos ketan. Itu tertulis di situ sejak 1967 atau 67 kalau nggak salah. Itu legend sekali. Gitu. Jadi tidak usah khawatir intinya ya, tidak usah was-was lagi karena memang tempat ini sudah mengantisipasi itu. Dan yang paling penting standar protokol kesehatan. Dan yang paling penting di masa-masa new normal ini banyak promo di mana-mana. Tiket masuknya jauh lebih murah. Kemudian fasilitas yang lain juga diberikan. Dan yang paling penting adalah mereka tetap membatasi masa aktif ya, masa kerjanya lah, gitu, bukanya. Jadi kalau di Secret Zoo dari jam setengah 9 atau setengah 9 sampai dengan jam setengah 5 sore. Nah, ini ketika masuk bro, apa yang mau yang menarik nih? Selain tadi masalah protokol kesehatan yang sudah disampaikan, insya Allah aman. Kalau terkait kontennya gimana nih untuk yang Secret Zoo? Yang pasti satuannya, tadi sudah diinfokan bahwa lagi ada promo, harganya berubah, cenderung lebih murah. Dan jangan khawatir, meskipun lebih murah tapi kita tetap dapat full. Bukan karena harga promo, harga murah terus kita cuma bisa lihat kakinya saja atau ekornya saja, enggak, tetap lihat full utuh. Yang jelas satuannya di sini komplit banget, nggak seperti kebun binatang lainnya lah. Dan setahu saya ini luasnya hampir 14 hektar. Luas area seluruhannya itu 14 hektar. Luas banget. Dan jangan khawatir, karena sudah diatur begitu kita masuk ke area satwa, kita sudah diarahkan lah, ada rutenya. Jadi jangan khawatir bakal terlewat binatang apa enggak. Semuanya kita pasti akan lewati komplit. Monyetnya komplit, dari yang sering kita lihat sampai nggak pernah kita lihat, sampai ada yang monyet terkecil. Hanya 5 cm. Iya, dan itu monyet terkecil di dunia loh ya, bukan di Indonesia, di dunia. Reptilnya juga komplit, binatang lautnya juga komplit banget lah. Jadi kalau penasaran mending buktiin sendiri. Ya, jadi kalau saya sih yang paling seru adalah bagaimana mereka membuat cage-nya atau kandangnya sehingga memudahkan pengunjung itu untuk melihat langsung satwanya tanpa ada, seolah tidak ada batas pagar. Kenapa? Karena memang pertama ada jarak aman dijaga, kedua pagar yang mereka buat itu kaca, jadi rata-rata kaca. Nah kalau kita lihat di kaca kan kaca yang transparan tanpa ada pelapis apapun, jadi kita kan seolah-olah tidak ada batas, kayak seamless. Jadi kita seolah melihat langsung, merasakan langsung. Itu dibatasi kaca itu baik mulai dari satwa yang biasa-biasa saja sampai yang ekstrim pun hanya dibatasi kaca. Bahkan ada tempat yang memang seperti area pengunjung agak masuk di atas kandangnya. Ini di kandang lion ya, Lion King, di kandang Lion King. Jadi lantainya itu terbuat dari kaca, dibuat dari kaca. Jadi seolah kita tepat berdiri di atas
singanya di bawah kita. Betul. Dan sebelumnya juga ada tunnel ya, sebenarnya terowongan. Sebelum yang ke atas itu ada tunnel dan di atasnya itu kaca. Kalau kebetulan singa itu lagi duduk di atas, itu tepat di atas kita. Dan di samping itu masih di area tunnel, di sampingnya ada kaca, itu juga kandang singa. Cuman mungkin singa-singa lokal Indonesia kali. Yang nggak kalah serunya juga, selain tadi itu, ada juga di situ mungkin sepertinya baru ya, karena tahun sebelumnya saya kayaknya nggak nemuin itu, karena jujur ini sudah ketiga kalinya saya coba berkunjung di sini, yaitu memberi makan satwa secara langsung. Lemur ya? Sebenarnya dulu tuh sudah ada, tapi jerapah. Oh, oke. Oh iya jerapah ada. Yang lebih seru lagi, agak serunya, jadi kita masuk ke kandangnya langsung. Itu ke cage-nya. Jadi ada lemur. Ya. Terima kasih. Sudah dibantu di belakang. Wih, terima kasih. Oi. Oke. Kita ada reporter lain ya, freelance di situ. Ya, oke. Jadi kita masuk. Begitu masuk di kandang itu sudah tidak ada batas. Jadi hanya ada dibuat seperti jembatan untuk kita melewati rutenya. Kemudian satwanya di samping kanan kiri kita, dekat sekali. Jadi kita ngasih makan. Penasaran kayak gimana? Tonton videonya makanya. Kita kasih makan langsung, bahkan kita bisa nyentuh, kita bisa elus-elus. Di situ dijaga oleh guide-nya, ada 2 yang akan menjaga kita. Selain dia memberikan penjelasan keterangan yang menarik juga. Kayak gimana satwa ini, kemudian sifatnya seperti apa, kemudian dia kondisinya punah atau enggak, atau gimana nanti kelangsungan kehidupannya sampai dengan kehidupan percintaannya. Oh enggak ya. Posisi tidurnya enggak. Itu sih yang seru banget. Biasanya kalau kita ingin berinteraksi langsung dengan satwanya, kita bisa pada saat kita di taman safari ya. Taman safari kan kita bisa, tapi kita bawa kendaraan, mau mobil, dibatasi mobil. Tapi kalau ini kita nggak perlu, kita cukup jalan saja, dan itu tidak jauh jarak antara kandang ke kandang. Jadi tidak usah khawatir kita merasakan letih atau capek jalan kaki, itu tidak akan terasa. Karena begitu kita jalan sedikit sudah ada satwa lain, kita jalan sedikit itu ada satwa lain. Sangat efektif. Dan tiap berapa berapa meter, bukan berapa meter, mungkin 1 kilometeran mungkin, itu ada rest area. Jadi kita bisa istirahat dulu. Makanya kalau datang ke sini nih usahakan pagi biar puas. Dan kalau untuk yang capek, misalkan capek, disediakan juga, mereka juga menyewakan seperti sepeda elektrik. Ya, itu bisa disewa bagi yang capek. Dan yang terpenting di sini, seluruh binatang itu sebagian besar di kandangnya tuh dibikin semirip mungkin dengan habitat aslinya. Kayak di sini ada beberapa yang ada beberapa spot sebenarnya yang bagus, termasuk ada spot savana, atau ada ya kayak tadi reptile garden. Jadi semuanya tuh dibikin mirip aslinya. Mungkin mereka juga mikir dalam pemeliharaannya gimana, tiap satwanya biar nggak stres, biar nggak apa, cara pemeliharaannya top, memang top banget, tidak membosankan. Intinya saya sendiri sudah 3 kali kesini dan excitednya masih sama. Jadi kalaupun sudah pernah melihat ini itu tetap excitednya lebih masih relatif sama, karena memang selain makin tahun satwanya makin tumbuh dewasa. Jadi selain cara mereka packaging itu sangat menarik, jadi tidak ada istilahnya tidak ada jarak terlalu jauh. Dan kemudian tadi dibilang juga setting kandangnya dari setiap satwanya itu disesuaikan dengan dari mana satwa itu berasal. Itu menarik sekali.
Dan plusnya kalau kita bawa keluarga, di sini tidak hanya satwa yang disajikan, tapi juga ada kids zone, ada permainan. Jadi selain rest area di mana-mana juga ada kids zone. Jadi ada permainan seperti waterboom. Sebenarnya nggak cuma kids zone sih. Ya. Permainan wahana untuk dewasa juga ada. Ya, wahana. Jadi ada roller coaster ya, roller coaster, octopus, dan juga ada yang suka uji nyali, ada rumah hantu, ya, ghost house. Jadi Untuk anak-anak ada kolam renang. ada waterboomnya, ada kolam renangnya. Jadi kemudian untuk yang mungkin capek berjalan ada tadi electric cycle, jadi bisa pakai itu, dan juga ada trek untuk berkebutuhan khusus seperti menggunakan kursi roda. Dan untuk mungkin ada yang lagi menyusui, di situ juga ada disiapkan selain di restroom juga disiapkan untuk nursery, gitu, nursery room. Nah, jadi nggak usah khawatir, semuanya sudah disiapkan. Musola ada untuk yang sholat. Seluruh wahana itu free ya. Iya. Jadi sekali kita beli tiket itu untuk semuanya, all in, selesai. Nah, keren kan? Jadi nggak perlu lagi kita beli tiket di sini. Oh ini nggak bisa, ini harus beli tiket khusus, nggak ada. Di sini semuanya, kecuali makanan harus bayar dulu ya. Ya, jadi itu yang kita bahas sekarang. Kita ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi, sambil menginformasikan kepada semua sobat kreatif apa-apa saja pengalaman yang kita dapatkan dan informasi atau tips yang kita bisa bagikan hari ini. Karena sudah menjelang mau maghrib, hari sudah mulai makin gelap. Sebenarnya dari tadi itu mendung ya, luar biasa nikmat ini, masya Allah. Tapi yang paling penting dari sini kalian harus tonton videonya dari masing-masing spot yang kita sajikan, karena itu akan makin menambah kebanggaan dan kecintaan kita dengan apa yang ada di kota-kota kita, negeri-negeri kita ini. Seperti saya ini, saya pakai kaos ini bukan endorse ya, ini Nusarara, karena saya suka film itu juga karena produk anak negeri sendiri. Jadi berbangga dengan produksi anak negeri sendiri. Oke? Ini juga bukan endorse, ini pinjam punya Arik. Ini pinjam ya. Jadi simak sampai habis. Kemudian jangan lupa, kalau informasinya bermanfaat, silahkan share dengan yang lain, dengan keluarga, dengan teman, supaya mereka tahu dan mendapatkan informasi yang bermanfaat yang lain, untuk mereka mungkin bisa menambah pilihan mereka untuk wisata, dan juga bisa memberikan tips manfaat bagi mereka. Oke? So stay positive, be creative. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.